Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Id berjamaah di tempat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat tatkala khutbah Idul Fitri, beliau mengatakan inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhaba falyadhhab. Sesungguhnya kami akan menyampaikan khutbah kepada kalian. Barang siapa yang ingin duduk mendengar maka silakan duduk. Barang siapa yang ingin pergi karena ada keperluan maka silakan pergi. Karena sesungguhnya mendengar khutbah itu bukan sesuatu yang diwajibkan dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan isinya. Semuanya Allah inginkan agar mereka hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasanya wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pepohonan, menciptakan benda yang hidup maupun yang mati, semuanya mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin pohon yang ada di belakang kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gedung-gedung, tiang listrik, burung-burung semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi manusia tidak memahami tasbihnya makhluk-makhluk tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Akan tetapi ada dua makhluk yang Allah ciptakan dan mereka menjadi penghuni neraka paling banyak. Di antara dua makhluk ini, sebagian besar dari mereka kelak akan menjadi penghuni api neraka, na'udzubillah, yaitu jin dan manusia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka mentauhidkan Allah. Mereka tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang-orang yang datang ke pantai selatan memberikan sajian kepada Nyi Roro Kidul. Celakalah orang-orang yang menyembelih kepala kebo kemudian memberikan kepada laut. Karena sesungguhnya mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disebutkan, tauhid adalah jalan keselamatan. Maka barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, hendaknya dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian menurunkan para rasulnya, menurunkan Alkitab-Alkitabnya dengan tujuan mengajarkan manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengutus seorang rasul kepada kaumnya, senantiasa Allah berpesan, dan semua rasul sepakat dengan dakwah tersebut, yaitu mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul di setiap umat. Mereka memerintahkan umatnya hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi penyembahan kepada tagut-tagut. Maka kita menemukan sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengajak umatnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Nabi Nuh ketika Allah utus kepada kaumnya, maka dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi ubudullah, sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ghairuh, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya saya khawatir kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penutup para nabi, memulai dakwanya dengan mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, maka Nabi keluar kepada kaumnya. Nabi memasuki pasar-pasar, rumah-rumah, bertemu dengan setiap individu. Nabi mengajak kepada mereka, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dan ini juga yang Nabi tulis surat kepada Raja Heraklius, raja orang Kristen yang berkuasa di Romawi. Nabi mengatakan min Muhammadin ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi dari Muhammad bin Abdullah, aslim taslam, masuklah Islam, engkau akan selamat. Jika engkau tidak masuk Islam, maka dosa seluruh rakyat Anda akan tanggung pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sangat penting dakwah tauhid ini. Maka Nabi mengutus sahabat yang bernama Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi berpesan kepadanya, innaka ta'ati qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah, maka hendak pertama kali engkau ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad sebagai utusannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah jalan keselamatan. Bagaimana tidak? Ada sekelompok orang atau beberapa orang yang mereka hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa mereka sholat 5 waktu, tanpa mereka puasa Ramadan seumur hidup, tanpa haji, tanpa sedekah, tanpa zakat, mereka masuk surga karena kalimat tauhid. Siapa mereka? Khadijah bintu Khuwailid Israel Usallam, Sumayyah dan Yasir, orang tua dari Ammar bin Yasir.
Mereka bertiga ini masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melaksanakan salat 5 waktu, tanpa puasa Ramadan, tanpa haji, sedekah dan zakat. Kenapa? Karena mereka meninggal dunia sebelum Allah mewajibkan salat 5 waktu, sebelum Allah mewajibkan puasa Ramadan. Artinya cuma bermodalkan la ilaha illallah, Allah memberikan surga yang Rasulullah SAW mengatakan surga terendah, yang istananya tinggi 100 kilo dan lebarnya 100 kilo. Tidak bisa dibayangkan oleh kita dan tidak pernah terbetik di dalam hati keindahan surga itu. Akan tetapi ketika kita meninggal, maka kita akan melihat, kita akan meyakini kebenaran tersebut, kita akan melihat hasilnya. Karena hari ini yang kita ceritakan adalah perkara yang gaib. Tidak satu orang pun yang pernah melihatnya kecuali dia telah meninggal. Ketika dia meninggal, malaikat datang, maka dia mengatakan, ternyata Ustaz Mukhlis mengatakan pada hari itu adalah benar. Hari ini kenyataan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang berikutnya yang selamat karena tauhid adalah seorang pemuda gulam dari Yahudi, orang yang senantiasa membantu Nabi tetapi beragama Yahudi. Tatkala dia dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal dunia, maka Nabi datang ke rumahnya. Dan ini juga sunnah, apabila ada orang yang di luar Islam yang hendak meninggal dunia dan kita punya kesempatan untuk mengajak dia masuk Islam, maka lakukan. Nabi datang kepadanya dan Nabi berkata kepada anak muda ini, Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Maka anak muda ini melirik ayahnya, seakan-akan dia hendak bertanya, apakah saya boleh mengucapkan kalimat itu? Maka ayahnya mengatakan kepada anaknya, Ati' Abul Qasim, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka anak muda ini mengatakan la ilaha illallah. Maka setelah itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka karena kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah yang ini menjadikan Abu Talib kekal di dalam neraka jahanam. Ketika dia hendak meninggal, maka Nabi SAW datang kepadanya. Nabi mengatakan, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat ini aku akan jadikan hujah di hadapan Allah agar engkau bisa selamat dari siksanya. Karena kata para ulama, banyak sekali orang Islam yang kalah jauh jasanya dari Abu Talib. Abu Talib rela mati, mengorbankan jiwa, raga, waktunya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bisa tegak sampai hari ini. Salah satu jasanya adalah Abu Talib. Tetapi ketika la ilaha illallah dia tidak ucapkan, dia mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, saya tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, maka dia pun masuk ke dalam neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, orang yang bisa selamat pada hari kiamat karena kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabil ardi maghfirah. Yang artinya, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang pada hari kiamat bertemu dengan saya dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, seluruh dosa yang ada di muka bumi engkau lakukan, bahkan dosamu sepenuh bumi,
thumma laqitani, tapi engkau bertemu denganku hari ini, lam tusyrik bi syai'a, engkau tidak menyekutukan aku, la ataituka bi qurabil ardi maghfirah, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Dengan kalimat dua kalimat syahadat, dengan tauhid yang ikhlas dari dalam hati, orang yang datang pada hari kiamat dengan dosa sepenuh bumi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya. Maka hendaknya jangan sampai kita meninggal dunia kecuali mengucapkan dua kalimat syahadat. Jangan sampai fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Makanya Nabi SAW mengatakan ini janji, dan Nabi berjanji tidak mungkin berdusta. Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang menutup perjalanan hidupnya dengan dua kalimat syahadat, dengan la ilaha illallah, maka dipastikan orang itu masuk surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan Islam di dalam hati kita, memurnikan tauhid hanya kepadanya, agar kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni seluruh dosa kita disebabkan karena tauhid kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingatkan, jangan sampai kita mendatangi tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang pergi ke tempat yang ada patungnya. Celakalah orang-orang yang berikan sajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang mendatangi kuburan, melakukan perjalanan jauh keluar Jawa hanya pergi ke kuburan wali, maka celakalah mereka. Karena hakikatnya mereka sedang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak keturunan kita dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Wijayanto tadi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala dan patung-patung. Maka kuatkan tauhid dalam diri kita kepada anak-anak kita yang masih kecil, agar mereka tumbuh besar di atas tauhid yang ikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wan. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم إلى طاعتك وطاعة رسولك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة، وفي كل مكان، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ودمرهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.